Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Nah, dalam sistem informasi manajemen pendidikan ada materi tentang pendekatan sistem. Nah, di sini pendekatan sistem ini atau ada juga nanti istilahnya metode pengembangan sistem informasi. Nah, istilahnya itu. Jadi ini biasanya metode-metode yang digunakan oleh pengembang, oleh tim analisnya sebuah sistem informasi. Kalau di informatika biasanya skripsi ada menggunakan metode ininya. Kalau yang pendidikan pure itu biasanya ada hanya menggunakan metode penelitian tertentu, contohnya apakah kualitatif atau deskriptif. Nah, di komputer ada plusnya. Selain metode penelitiannya, ada juga metode pengembangan sistemnya. Nah, ini tidak mungkin saja tidak diwajibkan untuk skripsi dari prodi manajemen pendidikan, tetapi akan bermanfaat nanti kalau di lapangan teman-teman mengundang orang-orang IT mereka untuk memaparkan ide-ide IT-nya, dan sekolah kita, sekolah teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi, maka ada istilahnya SDLC, System Development Life Cycle. Nah, nanti kita akan bahas ada apa saja dari mulai perencanaan sampai implementasi dan maintenance gitu. Ada prototyping. Apa perbedaannya nanti kita akan bahas ya. Rapid Application Development. Tapi dari ketiga contoh ini, walaupun ada pendekatan yang lain juga, ada metode yang dikenal dengan metode tua, waterfall, itu banyak digunakan bahkan sampai sekarang dalam sebuah skripsi. Nah, tapi dari metode atau pendekatan sistem yang barusan saya sebutkan itu biasanya ada tahapan-tahapannya tidak jauh dari perencanaan, terus analisis, desain, implementasi, maintenance. Tinggal nanti ada pendekatan yang biasa yang lebih cocok digunakan untuk sebuah aplikasi dalam jangka waktu cepat, atau ada yang lebih lama, atau ada yang tahap 1, tahap 2 dari perencanaan sampai maintenance itu jangan bolak-balik, harus fix. Pokoknya sudah beres tahap 1 langsung tahap 2, tidak boleh mundur lagi. Ada juga yang mundur lagi. Kalau ada yang kurang kita perbaiki lagi. Kalau ada permintaan user kita perbaiki lagi, lengkapi lagi. Oh. Nah, itu tentang ini. Mudah-mudahan kalau tidak keburu sebelum UTS, nanti setelah UTS kita explore tentang SDLC, prototyping dan kawan-kawan gitu ya. Tapi kalau yang ingin membaca boleh. Di sini saya cantumkan nih link ya, dibaca. Nah, sekarang kita memahami tentang data dan informasi. Nah, data dan informasi kita sering menggunakan istilah ini, tetapi karena belajar komputer, belajar mata kuliah yang berkaitan dengan komputer, maka ini definisinya harus kita ketahui, walaupun ya sederhana saja, nggak usah lengkap. Biasanya disebut bahwa data itu menjadi bahan untuk diolah jadi informasi. Jadi informasi itu sudah punya nilai yang lebih, yang sesuai dengan kebutuhan user. Nah, ada juga yang mendefinisikan bahwa data itu ukuran karakter itu maksudnya karakter huruf ya, karakter letter, angka, ada juga berbentuk foto, itu data. Tetapi si data itu belum begitu memiliki arti yang sangat penting ya, sebelum diolah. Nah, contohnya gini, ada siswa yang membutuhkan nilai-nilai rapot. Nah, sementara yang data yang ada hanya terpisah-pisah, ada nilai bisa, ada mata pelajaran terpisah, ada nama-nama siswa terpisah. Nah, itu belum dijadikan informasi.
walaupun data tersebut dibutuhkan nanti diproses hingga menjadi sebuah rapor, barulah jadi informasi. Informasi itu juga sangat relatif. Tidak semua informasi A belum tentu menjadi informasi untuk semua orang, tapi untuk kalangan tertentu. Contohnya tadi, nilai rapot dibutuhkan oleh siswa, tapi oleh tukang jualan di pasar itu tidak dibutuhkan. Nah, begitulah. Selanjutnya, ini mengingat saja ada definisi SI dan SIM. Bolehlah dibaca sendiri harusnya nih. Nah, ini kita pahami bahwa sistem informasi, nah yang ini suatu sistem di dalam suatu organisasi. Nah, tadi kita sudah menyebutkan SIM itu akan diterapkan dalam sebuah organisasi yang pertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial. Nah, ini nih yang suka terlupakan itu. Ketika kita ngobrol atau berbicara tentang sistem informasi manajemen atau sistem informasi, itu manajerialnya terlupakan. Kita terlalu condong ke tools, ke alat, padahal yang manajerial itu lebih penting dibandingkan tools yang akan kita buat. Ketika manajemen ini bagus, maka tools yang sederhana itu bisa menghasilkan produk, jasa atau keluaran output yang maksimal. Kalau ternyata tools atau aplikasi yang kita buat masih ada kekurangan, kalau SDM-nya bagus, kalau manajemennya bagus, maka nanti akan ada masukan-masukan perbaikan untuk upgrade sistem yang sudah buat. Dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu laporan-laporan yang diperlukan. Nah, memang sederhananya dari sebuah aplikasi itu harus menghasilkan report atau laporan. Contohnya dari tadi contoh WPMB harus menghasilkan berapa sih jumlah pendaftar saat ini. Nah, itu harus disediakan dari sebuah aplikasi. Berapa yang sudah melengkapi administrasinya, berapa yang belum, dari mana mereka daftar, apakah langsung atau melalui web, atau tahu di internetnya dari mana, dari medsos atau dari iklan atau dari web, atau dari teman ditunjukkan itu bahwa ditunjukkan alamat webnya. Itu bisa jadi pembahasan kita. Nanti kita mungkin akan nyambung di online marketing untuk sekolah, ya. Pemasaran secara online untuk promosi sekolah. SIM didefinisikan bahwa SIM adalah kumpulan dari interaksi sistem informasi yang menyediakan informasi untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasional. Jadi contohnya untuk pengambilan kebutuhan strategis itu promosi sekolah kita ini harus seperti apa sih? Itu berarti aplikasi itu harus mensupport kebutuhan itu, dan tentunya itu kebutuhan dari pihak manajemen atau tim manajerial. Tetapi ada juga yang operasional. Operasional contohnya ya, nginput nilai saja. Nah, itu operasional. Terus input siapa yang sudah bayar, gitu ya. Nah, itu jadi operasional. Nanti bahkan kalau di manajerial di ujung-ujung kita akan singgung tentang DSS, Decision Support System, SPK bahasa Indonesia, sistem pendukung keputusan. Nah, jadi sebuah sistem, sebuah aplikasi komputer harusnya bisa mendukung pembuat keputusan. Itu. Kita ada sistem informasi dan organisasi, sudahlah. Tadi kita sudah bahwa sistem informasi itu harus diterapkan dalam organisasi. Nah, tentu saja itu harus mempertimbangkan manajemennya seperti apa. Apakah tim manajemen sudah sadar akan kebutuhan sistem informasi atau tidak. Dan kalau belum, ya harus disadarkan dulu sedikit demi sedikit. Jangan sampai kita membeli aplikasi yang bagus sekali tetapi tim manajemennya bahkan tim operasionalnya tidak merasa butuh tool itu, bahkan ada yang ketakutan, takut ketahuan tadi yang tanda kutip kenakalannya atau kinerjanya takut ketahuan, takut terdeteksi, takut laporannya tidak lengkap. Nah, itu harus jadi tantangan
lakukan sebuah perubahan dalam sekolah agar sekolah sudah siap menuju transformasi digital. Selanjutnya, SIM dan fungsi bisnis. Katanya begini, fungsi bisnis itu mengacu pada berbagai aktivitas dilakukan oleh perusahaan. Nah, perusahaan di sini tidak selalu perusahaan, tapi sekolah juga, perkuliahan juga. Fungsi inti mengacu pada kegiatan yang masalah pendapatan, misalnya produksi barang atau jasa akhir. Nah, kalau sekolah berarti di jasa. Nanti kita mudah-mudahan akan berbicara tentang fungsi bisnis, proses bisnis, sehingga penerapan sebuah aplikasi, penerapan sebuah sistem informasi itu akan didukung oleh faktor-faktor yang lain, khususnya faktor-faktor internal yang ada di dalam sekolah itu. Proses bisnis harus jelas. Nanti alur penggunaan sistem informasi, penggunaan aplikasi itu dan tidak tertatih-tatih pas mau dipakai di bagian keuangan nggak mau atau tidak cocok pas mau dipakai oleh bagian kurikulum tidak cocok, mau dipakai oleh guru merasa ribet, mau dipakai oleh siswa merasa kesulitan. Jangan sampai seperti itu, nanti kita bicarakan. Oke, teman-teman, intinya dari sekarang kita mengenal bahwa ada sistem informasi, ada sistem informasi manajemen, ada sistem informasi akuntansi, yang lebih penting lagi sekarang saya nyebutnya sistem informasi pendidikan. Jadi sistem informasi yang akan diterapkan di dunia pendidikan, khususnya sekolah. Begitu teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami dan kita nanti bisa diskusi atau kita sama-sama mencari referensi untuk memahami lebih dalam dan jadi bekal nanti setelah lulus atau setelah bekerja walaupun lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.